mungkin akan berbicara agak berbeda. Karena kita tahu sekarang ini memang dunia baru berada pada posisi yang tidak mudah. Pada keadaan yang sangat sulit sekali. Saya bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, bertemu dengan lembaga-lembaga internasional, langsung bos-bosnya, bertemu dengan kepala negara G7 baru saja. Saya tanyakan sebetulnya dunia ini mau kemana. Beliau menyampaikan, Presiden Jokowi, tahun ini kita akan sangat sulit. Tahun ini kita akan sulit. Terus, kemudian seperti apa? Tahun depan akan gelap. Ini bukan Indonesia, ini dunia. Hati-hati, jangan bukan Indonesia yang saya bicarakan tadi, dunia. Kita bicara dunia dulu. Semua negara sekarang ini berada pada keadaan yang tidak mudah. Dari Sekjen, PBB menyampaikan, dari IMF, dari Bank Dunia menyampaikan bahwa akan ada 60 negara yang akan ambruk ekonominya. Dan sekarang sudah mulai satu persatu. Angkanya adalah 9 terlebih dahulu, kemudian 25, kemudian 42. Mereka sudah secara detail mengkalkulasi. Apa yang dikhawatirkan itu betul-betul kita lihat. Dan sekarang ini 320 juta orang di dunia sudah berada pada posisi menderita kelaparan akut. Dan sebagian sudah mulai kelaparan. Saya sampaikan apa adanya. Karena memang posisi pertumbuhan ekonomi semuanya bukan hanya turun tapi anjlok semuanya. Turun semuanya. Singapura, Eropa, Australia, Amerika, semuanya. Pertumbuhan ekonominya turun, tetapi inflasinya naik. Harga-harga barang semuanya naik. Inilah kondisi yang sangat, boleh saya sampaikan, dunia sekarang ini sudah pada kondisi yang mengerikan. Amerika yang biasanya kenaikan barang atau inflasi itu hanya berada pada posisi 1%, hari ini sudah berada di 9,1%. Bensin naik sampai 2 kali lipat. Di Eropa juga sama. Karena begitu harga bensin naik, harga barang otomatis langsung melompat bersama-sama. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi yang tidak kecil, 502 triliun rupiah. Yang tidak ada negara berani memberikan subsidi sebesar yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, Thomas? Ya, Pak Daud. Kan saya ngomong bulan Juli supaya berdoa, Thomas. Iya, Pak Daud. Sekarang corona naik, Thomas. Iya, Pak Daud. Inflasi naik terus, Thomas. Ya, barang-barang semua naik. Nah, ini analisa pribadi saya, bulan 9, suku bunga tinggi naik. Oh, Itu insting pribadi saya. iya. Itu bulan 9, Thomas. Iya. Kenapa? Karena suku bunga The Fed kan dinaikkan 75 basis point kan? Ya. Nah, jadi kan bisa itu kan masih rupiah suku bunga bi rate naik berapa kan gitu, Thomas. Jadi gini, Thomas. Ya, Pak Daud. Pada waktu resesi ekonomi. Jadi resesi ekonominya ini bukan tahun ini, Thomas. Oh, bukan ya. Tahun depan Ini Pak Daud. baru permulaan.
baru permulaan. The beginning. Apa Thomas? Baru permulaan, Pak Daud. The beginning. Apa Thomas? The beginning. Baru awal dari permulaan. Nah, tahun depan kita masuk resesi ekonominya Thomas. Tahun depan baru permulaan. Nah, masuk Resesi ekonomi Thomas. Wah, Pak Daud, baru mulai aja sudah begini rasanya, apalagi masuk, Pak Daud. Ini analisa saya Thomas. Ya, analisa Pak Daud. Ini analisa ya Thomas ya. Ya, Tahun depan kita masuk resesi ekonomi karena ada namanya itu tahun politik juga Thomas. oh. Jadi masuk tahun resesi plus ada tahun politik, Pak Daud ya. Suasana pilpres Thomas. Ya, Pilpres dan juga ada namanya pembayaran utang luar negeri baik pemerintah maupun swasta kan biasanya setiap tahun ada Thomas. ya. Gitu Thomas. Iya, Pak Daud. Suku bunga dinaikkan. Nah, kedua adalah ingat Thomas, impor akan mulai mahal dan naik Thomas. Kenapa naik Thomas? Karena impor itu naik. Kenapa Thomas? Karena harga BBM naik Thomas. Ya, Kan kalau kita perhatiin kan per barelnya dolar yang APBN Indonesia kan kira-kira kan masih 70 Thomas, $70 per barel kan. ya, Sekarang sudah berapa? $100 lebih ya Thomas. ya, 100 berapa? Saya tidak kurang jelas Thomas. ya, Nah, berarti kan naiknya 30% Thomas. ya. Nah, kalau negara subsidi terus, negaranya yang berat Thomas. Betul. Negaranya apa Thomas? Yang berat, Pak Daud. Berat Thomas. Tidak subsidi, rakyatnya yang pusing. Nah. Nah. Jadi, karena kalau BBM naik, subsidi dicabut, semua pasti naik Thomas. Langkah pemerintah itu gimana? Nah, kan gitu Thomas. Ya, Nah, makanya harus ada namanya ketahanan pangan Thomas. ya. Nah, dan bunga ini akan naik, prediksi saya sampai 2025. Sampai 2025, Pak Daud ya. Iya, suku bunga naik. Tapi bertahap, pelan-pelan, naik turun dikit, naik lagi gitu loh Thomas. Ya, Ini sampai 2025. ya. Loh kenapa sampai 2025? Penjelasan logisnya gimana? Kan gitu Thomas. Ya, Karena 2024 itu ada namanya transisi presiden Thomas. Pergantian presiden ada masa transisi Thomas. ya. Ada perlu kebijakan, perombakan, perubahan, kan ada salah bertahap Thomas. Betul. Nah di situ mempengaruhi sekali baik politik maupun strategis untuk bidang ekonomi Thomas. Ya, Nah itu nanti ada di 2025. Nah dan 2026 mulai ekonomi bertahap untuk menuju perbaikan. Nah karena kita ini ibaratnya kan selama 2 tahun ini kan ekonomi kan tak Thomas. ya. Deflasi tadi. Daya beli masyarakat turun dan turun nih. Daya beli masyarakat turun dan ekonomi berhenti Thomas. Nah itu perlu perbaikan. Nah pengetahuan saya ini dapat dari mana kan gitu Thomas. Ya, Ya waktu itu saya kan ada kawan saya zaman SD itu dari One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden Thomas. Dia yang mendidik, yang melatih saya di makroekonomi Thomas. oh hebat ya. Nah tapi saya belajar dari beliau tidak lama Thomas. Oh, 15 tahun Thomas. agak lama, cuma 15 tahun. Nah di situ saya belajar tentang cara memandang secara makro Thomas. Karena kalau kita bisa melihat secara makro dan kita bisa memprediksi makronya Thomas, nah di situ kita akan mengetahui bagaimana terjadinya ekonomi per tahun Thomas. Iya, Pak Daud. Nah di situ saya banyak belajar dari beliau Thomas, pergerakan ekonomi saham dan lain Thomas. Tapi saya tidak tertarik saham Thomas, saya suka ekonominya aja.
benar. Dan itu banyak pertimbangan-pertimbangan, inflasi itu gimana, deflasi gimana, stagflasi ini gimana. Nah sebenarnya kita ini hampir mirip stagflasi toh mas. Hampir mirip ya. Apa maksudnya Pak Daud? Inflasi tapi daya beli masyarakat turun. Berhenti. Nah, tahun depan itu kita semua belajar normal toh mas. Belajar normal ya tahun depan kita resesi Pak Daud ya. Iya. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang saya bagikan toh mas. Iya. Nah, makanya dari tahun 2020 saya suruh semua untuk berkebun toh mas. Kebun ya Pak Daud. Ya. Nah, yang mengajar saya berkebun juga Bapak Gunawan Yusuf toh mas. Gulaku Sugar Group ya toh mas. Ya. Dia melatih saya cara pandang makro, setelah itu berkebun dan cara investasi toh mas. Belajar sama beliau 15 tahun dan saya belajar dari program ya politik hukum dan HAM dari Wanti Press toh mas. Wanti Press ya. Nggak lama Pak Daud ya, cuma 15 tahun. Sampai sekarang pun kita masih komunikasi toh mas. Iya Pak Daud. Karena dulu yang dari tim elang kita tuh sampai sekarang masih ada juga di pemerintahan. Iya Pak Daud. Nah walaupun sudah enggak ini dulu lah toh mas, tapi ngerti Iya Pak Daud. lah. Tahu sedikit Pak Daud. Berarti Pak Daud ini kita punya hope, harapan toh mas. Betul. Jadi kita mau tegaskan bahwa Indonesia tidak termasuk dalam negara bangkrut yang akan bangkrut seperti negara Sri Lanka Pak Daud ya. Jadi gini, Indonesia ini yang merasakan resesi ekonomi tahun depan itu kota-kota besar toh mas. Hanya kota-kota besar Surabaya, Bandung, Jakarta, gitu toh mas. Kalau yang di kota-kota kecil kayak Temanggung, Salatiga, Solo, aman-aman baik. Aman-aman saja. Kenapa? Karena sekitarnya itu masih banyak tanah untuk berkebun toh mas. Ingin sapi cari di Boyolali gitu. Mau susu sapi di Boyolali. Sayur-sayuran Boyolali, Karanganyar, Tawangmangu. Nah, hal seperti inilah yang menopang sumber daya alam kita ini toh mas. Terutama yang pinggir-pinggir kota atau kota kecil itu yang bertahan. Nah kalau yang di kota besar karena terlalu banyak keinginan. Karena apa, kalau kita di desa itu lihatnya kan hanya sapi,